Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia. Majelis yang di dalamnya kita membahas tentang masalah-masalah agama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar ikhlas hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat yang bisa memuliakan kita dalam kehidupan dunia ini hingga kehidupan akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang ke-10 dari kitab Fawaidul Fawaid. Pembahasan yang ke-10 ini berkaitan dengan hak ubudiyah atau hak peribadatan dan tingkatan-tingkatannya. Disebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga punya takdir-takdir yang Allah tetapkan kepada mereka. Allah punya takdir, dan yang dimaksud dengan takdir di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah takdir yang tidak kita sukai, takdir yang buruk. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan takdir-takdir itu kepada para hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan nikmat-nikmat kepada para hamba. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seorang hamba tidak akan lepas dari ketiga hal tersebut. Yang pertama tadi apa? Perintah. Perintah ini ada perintah melakukan sesuatu, ada perintah meninggalkan sesuatu. Tidak mungkin seorang hamba terlepas dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian di sana ada takdir, ya. Takdir yang tidak baik, ya, ada musibah, ada kekurangan, dosa-dosa. Seorang hamba tidak bisa lepas dari kekurangan, dari musibah, dari perbuatan dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga punya nikmat. Dan ini jelas, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup itu pasti dengan nikmat Allah. Nyawa kita itu nikmat Allah, badan kita itu nikmat Allah, kesehatan kita itu nikmat Allah, seterusnya. Kita tidak bisa lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, dan takdir Allah ada dua macam. Yang dimaksud dengan takdir di sini adalah takdir yang tidak baik, ya. Makanya yang disebutkan hanya yang tidak baik saja. Dan takdir Allah ada dua macam, yaitu dalam bentuk musibah, dan yang kedua yang berupa perbuatan dosa. Jadi musibah-musibah yang terjadi di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendakinya. Begitu pula dengan perbuatan-perbuatan dosa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memutuskan, Allah yang menghendaki, Allah yang mentakdirkan. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi oleh hambanya dalam semua tingkatan di atas, ya. Dalam perintah dan larangannya, dalam takdir buruknya, dan juga dalam nikmat-nikmatnya. Dalam tiga hal ini hanya Allah yang berhak diibadahi. Jadi ada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan tiga hal ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang memahami kewajiban ibadahnya di dalam tingkatan-tingkatan ini dan memenuhi hak ibadah kepadanya. Memenuhi hak-hak ibadah pada tingkatan-tingkatan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang hamba yang bisa tetap menjaga ritme ibadahnya di dalam tiga ibadah, dalam tiga keadaan ini atau dalam tiga hal ini, maka dia adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah. Dia benar-benar baik dalam ibadahnya ketika diperintah dan dilarang oleh Allah. Dia benar-benar baik dalam ibadahnya kepada Allah ketika Allah memberikan ujian kepada dia. Baik berupa musibah atau berupa perbuatan dosa. Dia benar-benar baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat-nikmatnya. Ketika Allah kasih nikmat, dia gunakan untuk yang baik. Maka dialah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling dekat dengannya. Adapun hamba yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang tidak mengetahui kewajiban ibadahnya dalam semua tingkatan itu. Taib. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Setelah penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang hal ini, Ibnu Qayyim menjelaskan bentuk-bentuk ibadah yang berkaitan dengan tiga hal tadi. Apa bentuk ibadah yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah? Apa bentuk ibadah yang berkaitan dengan takdir Allah yang tidak kita sukai? Apa ibadah-ibadah yang berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Beliau katakan di sini, ubudiyah. Ubudiyah itu maksudnya perbuatan ibadah. Perbuatan ibadah seorang hamba dalam konteks perintah Allah diwujudkan dengan melaksanakan perintah tersebut secara ikhlas
dan dengan cara mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ibadah yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah? Caranya adalah dengan mentaati perintah itu. Melakukan perintah tersebut dengan ikhlas dan sesuai tuntunan. Kalau tidak ada keikhlasannya, Allah tidak akan terima. Sama, kalau tidak ada atau tidak sesuai dengan tuntunan nabinya, juga Allah tidak akan terima. Harus memenuhi dua syarat ini. Benar-benar ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan ubudiyah atau perbuatan ibadah seorang hamba dalam konteks larangannya. Bagaimana menyikapi larangan Allah dengan ibadah ini? Adalah dengan menjauhi larangannya. Dengan menjauhi larangan tersebut, tidak melakukannya, meninggalkannya. Dengan alasan karena takut kepada Allah. Karena ingin mengagungkannya. Dan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan-alasan ketika kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita takut Allah, takut siksanya, takut kemurkaannya. Kita takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha agung itu sangat tidak pantas untuk tidak kita jauhi larangan-larangannya. Sangat tidak pantas kita melanggar larangan-larangan Allah yang maha agung itu. Dan karena kita sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang berikutnya. Ubudiyah atau perbuatan beribadah. Perbuatan ibadah seorang hamba dalam konteks musibah yang ditakdirkan atasnya. Bentuk ibadah yang berkaitan dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ini takdir yang berupa musibah. Bagaimana kita beribadah menghadapi musibah? Caranya dengan bersabar menghadapinya. Lalu ridha terhadapnya. Dan bersyukur. Kemudian bersyukur atas adanya musibah tersebut. Ini 3 tingkatan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala untuk orang yang mendapatkan musibah. Sebenarnya di sana ada 4 tingkatan. Tapi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim adalah tentang ibadah. Sedangkan yang keempat itu bukan ibadah. Jadi orang kalau kena musibah itu ada 4 keadaan. 3 keadaan dia melakukan ibadah. 1 keadaan dia melakukan kemaksiatan. Ada orang yang ketika ditimpa musibah dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sabar. Dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Ini keadaan yang pertama dan ini bukan bentuk ibadah. Ini tidak disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala karena ini bukan bentuk ibadah. Orang yang kedua adalah orang yang sabar. Orang yang sabar ketika mendapati musibah. Musibah datang dia bersabar. Orang yang kedua adalah orang yang ridha dengan musibah. Ini lebih tinggi tingkatannya. Orang yang ketiga adalah orang yang bersyukur dengan adanya musibah. Apa bedanya
tingkatan-tingkatan ini. Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang perbedaan-perbedaannya. Beliau mengatakan, wa ammas sabiru faqad qama bil wajib. Was sabiru huwa alladhi yatahammalul musibah. Adapun orang yang bersabar ketika menghadapi musibah, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Orang yang sabar adalah orang yang menahan diri terhadap musibah yang terjadi. Ay yara annaha murratun wa syaqqah. Maksudnya orang ini melihat musibah itu adalah sesuatu yang pahit, sesuatu yang berat, wa sa'bah, sesuatu yang sulit, wa yakrahu wuqu'aha, dan dia benci, dia tidak senang kepada musibah tersebut. Walakinnahu yatahammal, akan tetapi dia menahan dirinya, menahan diri dari melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahbisu nafsahu 'ani syai'il muharram. Dan dia menahan dirinya dari melakukan sesuatu yang diharamkan. Wa hadza wajibun. Inilah orang yang sabar. Tingkatan sabar itu tingkatan yang seperti ini. Ada musibah datang, dia merasa musibah itu berat, dia tidak suka datangnya musibah itu, tapi dia menahan dirinya. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammar ridha atau wa ammar radi, adapun orang yang ridha dengan musibah yang menimpanya, fa huwa alladhi la yahtam bihadhil musibah. Orang yang tidak susah, tidak sedih ketika musibah datang. Ini tentunya lebih tinggi tingkatannya. Ada musibah datang biasa-biasa saja. Wa yara annaha min indillah fayarda ridan tamma. Orang ini menganggap, melihat bahwa musibah itu datangnya dari Allah, sehingga dia benar-benar ridha dengan keridhaan yang sempurna. Jadi tidak sedih sama sekali. Dia ingat bahwa Allah menghendaki ini. Wala yakunu fi qalbihi tahassur au nadamun 'alaiha. Dan di dalam hatinya tidak ada sedikit pun rasa merugi atau rasa menyesal karena musibah yang datang kepadanya. Li'annahu radiya ridan tamman. Karena dia telah ridha dengan keridhaan yang sempurna. Wa haluhu a'la min halis sabir. Keadaan orang ini lebih tinggi daripada keadaan orang yang bersabar. Wa amma wasyakiru huwa an yashkurallaha ala hadhil musibah. Adapun orang yang bersyukur ketika musibah datang, maka dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut. Kemudian Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan bagaimana seseorang bisa bersabar, bisa bersyukur dengan musibah yang menimpa dia. Dan ini tingkatan yang paling tinggi. Ini bisa kita jadikan sebagai target atau tujuan yang kita harapkan ya. Agar kalau misalnya ini meleset, paling tidak kita jadi orang yang ridho. Ini target yang sangat bagus ya untuk kita jadikan sebagai acuan. Kalau musibah datang, berusahalah menjadi orang yang bersyukur dengan adanya musibah itu. Bagaimana kita bersyukur? Beliau memberikan jawaban, ada dua cara yang menjadikan seseorang bersyukur terhadap musibah yang datang kepada dia. Yang pertama, an yanzura ila man usiba bima huwa a'zam, dengan melihat orang yang diberikan musibah yang lebih dahsyat dari dia.
musibah yang lebih parah. Misalnya kita kehilangan dompet kita, musibah. Ketika musibah itu datang, agar kita bisa bersyukur, lihatlah di antara teman kita ada yang kehilangan mobilnya. Ada yang kehilangan mobilnya. Kita hanya dompet kita dicuri orang, iya. Di dalam mobil kita, iya. Dicuri dompetnya saja, alhamdulillah. Ada orang yang tidak hanya dicuri dompetnya, mobilnya dicuri semuanya. Dengan melihat musibah yang lebih besar yang menimpa orang lain, kita bisa sampai pada derajat bersyukur. Alhamdulillah, Allah hanya ngasih cobaan ana seperti ini. Yang kedua, ayya'lama annahu yahsulu lahu bihadhil musibah takfirus sayyiat wa rif'atud darajat idza sabar. Fama fil akhirati khairun mimma fid dunya. Dengan dia mengingat bahwa dengan adanya musibah yang datang itu, dia mendapatkan ampunan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa musibah tersebut mendatangkan banyak sekali kebaikan. Ketika orangnya ridha, ketika kita ridha, ketika kita sabar, maka musibah itu akan mendatangkan banyak sekali kebaikan. Dengan kita mengingat seperti ini, kita bisa menjadi orang yang bersyukur ketika mendapatkan musibah. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, lihatlah para nabi. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena musibah mereka sangat banyak sekali. Makanya ada hadis yang menyebutkan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Manusia yang paling berat musibahnya adalah para nabi. Kemudian setelah itu orang yang paling baik, ya yang berada di bawah mereka. Kemudian orang yang paling baik yang berada di bawah mereka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan musibah kepada seseorang sesuai dengan kadar kekuatan imannya. Semakin kuat iman seseorang, maka ujian yang Allah berikan kepada dia semakin besar. Makanya ini bisa menjadi tolak ukur kehormatan atau kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kita menganggap bahwa setiap musibah itu hukuman dari Allah. Bisa jadi musibah itu adalah ujian bagi seseorang. Bisa jadi musibah itu adalah cara Allah mengangkat derajatnya. Ya seringkali ya kita melihat di media sosial ketika ada ustadz yang dikasuskan, langsung di bawahnya komentarnya tentang hujatan-hujatan. Taubat ustadz, disuruh rujuk kepada pemahaman yang sesuai dengan dia. Ya seperti ini tidak benar ya. Nabi Muhammad SAW itu dikasuskan oleh orang-orang Quraisy dalam banyak masalah. Apakah berarti itu menunjukkan bahwa beliau salah, bahwa musibah itu menunjukkan kehinaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala?
Jelas tidak. Jadi kalau misalnya kehidupan kita sudah kita sesuaikan dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada musibah yang menimpa kita, husnudzanlah kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa itu adalah cara Allah lebih memuliakan kita di sisinya. Itu cara Allah mengangkat derajat kita di sisinya. Dengan catatan tadi ya, bahwa kehidupan kita sudah kita usahakan untuk benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda kalau misalnya kehidupan kita masih jauh dari yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian datang musibah. Ya tidak boleh kita di sini ya merasa aman-aman saja, tenang-tenang saja. Karena kemungkinan besar musibah tersebut adalah cara Allah mengingatkan kita agar kita kembali. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Tampak kerusakan di muka bumi, di laut karena sebab tangan atau sebab ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada para hambanya karena sebab perbuatan mereka, kesalahan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka bisa kembali. Kalau kehidupan kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menimpakan musibah kepada kita, kita di sini harus suudzon kepada diri kita. Kita harus suudzon kepada diri kita. Dan kita tetap husnudzon kepada Allah. Mungkin itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Dan suudzon kepada diri kita. Mungkin ini karena dosa-dosa kita. Baik. Ya, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama bukan tingkatan ibadah, ya. Karena ini orang yang marah, murka, tidak sabar ketika menghadapi musibah. Sedangkan tingkatan yang kedua dan yang sampai keempat, ini adalah tingkatan ibadah. Yang pertama dia sabar, tingkatan di atasnya dia ridha, tingkatan di atasnya lagi dia bersyukur atas musibah yang terjadi. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan di sini, ubudiyah atau bentuk ibadah seorang hamba dalam konteks musibah yang ditakdirkan atasnya ialah dengan cara bersabar menghadapinya. Lalu ridha terhadapnya, dan ridha lebih tinggi tingkatannya daripada sabar. Kemudian bersyukur atas adanya musibah tersebut, dan bersyukur itu lebih tinggi tingkatannya daripada ridha. Tingkatan terakhir ini yaitu tingkatan bersyukur. Tingkatan bersyukur atas musibah yang terjadi. Tingkatan terakhir ini hanya dapat diraih oleh seorang hamba apabila hatinya benar-benar telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini kebaikan pilihan Allah baginya, meyakini kebaikan Allah terhadapnya, mengetahui kelembutan Allah kepadanya, meyakini adanya kebaikan Allah di dalam musibahnya. Meskipun pada dasarnya orang tersebut ya tidak menyukai musibah. Ya, sebelum musibah datang dia tidak suka. Siapa yang suka musibah? Semua orang tidak suka dengan musibah. Tapi ketika musibah datang, dia bisa mensyukuri musibah tersebut. Ya, dengan perantara atau dengan wasilah yang tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Di sini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, ketika seseorang benar-benar mencintai Allah. Kalau kecintaannya sudah sangat tinggi jamaah, maka musibah-musibah yang dia tahu datangnya dari Allah, ya tidak akan mempengaruhi hati dia. Dia tetap mencintai Allah, bahkan bersyukur dengan adanya musibah yang didatangkan oleh Allah kepada dia. Ya, dengan keyakinan bahwa musibah tersebut adalah kebaikan Allah terhadap dia, kelembutan Allah kepada dia.
Dengan keyakinan-keyakinan seperti ini, maka seseorang bisa benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang ditimpakan kepadanya. Baik. Berikutnya, ubudiyah hamba atau bentuk peribadatan seorang hamba dalam konteks perbuatan dosa yang ditakdirkan atasnya adalah dengan segera bertaubat dan melepaskan diri dari perbuatan dosa itu. Ya, kalau misalnya kita sebagai manusia tidak bisa luput dari dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pasti banyak salahnya. Jatuh ke dalam kesalahan. Maka bentuk ibadah yang bisa kita lakukan ketika kita terjatuh ke dalam dosa adalah dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertaubat dan dengan meninggalkan dosa tersebut. Sebutkan di sini dengan segera bertaubat dan melepaskan diri dari perbuatan dosa itu, seraya tunduk dan memohon ampunan dengan penuh penyesalan. Ia meyakini bahwa hanya Allah yang dapat melepaskannya dari dosa itu. Dan hanya Allah yang dapat menyelamatkannya dari dampak dosa tersebut. Dia juga meyakini bahwa jika perbuatan-perbuatan dosa itu terus dilakukan oleh dia, niscaya dosa-dosa itu akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Juga akan membuatnya terusir dari pintu Allah Subhanahu wa taala hingga ia menyadari bahwa dosa-dosa itu merupakan bahaya yang tidak dapat dihindari tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia merasakan bahaya yang ditimbulkan oleh dosa-dosa tersebut lebih besar daripada bahaya yang menimpa badannya. Iya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahaya dosa itu jauh lebih besar daripada bahaya luka yang kita alami atau menimpa kita. Sakit di badan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu efeknya hanya ketika di dunia saja, dan itu pun biasanya tidak lama. Beda dengan dosa. Dosa itu menyerang hati kita. Dan hati itu menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi keadaan lahir batin kita. Ketika hati ini diserang oleh dosa, maka tentunya efeknya sangat besar. Efek buruknya sangat besar. Dosa itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan noktah-noktah hitam. Akan mendatangkan kotoran-kotoran hitam. Ketika kita berdosa, akan ada titik hitam yang ada di hati kita. Allah torehkan titik hitam itu. Kalau berdosa lagi, ada titik hitam lagi. Berdosa lagi, ada titik hitam lagi. Kalau kita banyak dosanya, hati kita akan menjadi hitam. Ya, ini bukan sesuatu yang bisa diindra ya. Ini bukan sesuatu yang bisa diindra. Jadi ini sesuatu yang maknawi. Karena dosanya, ya asar dari dosa itu enggak terlihat di hati kita. Dan harus difahami ya bahwa hati yang ada dalam bahasa ini adalah jantung. Jantung. Itulah yang dimaksud dengan hati dalam perkataan ini. Jadi kalau kita lihat jantungnya orang yang bermaksiat, yang ahli maksiat dengan jantungnya orang yang ahli ibadah, mungkin sama-sama merah-merah saja. Nggak ada hitamnya. Kecuali kalau mungkin dia perokok, ya bisa sampai ke sana mungkin pengaruh hitamnya. Tapi rokok kan sesuatu yang kasat mata memang. Ini hati dipengaruhi oleh dosa.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan satu dosa, maka akan ditorehkan di dalam hatinya satu noda hitam. Fa idza huwa naza' wastaghfara wa tab suqila qalbuh. Ketika dia berhenti dari dosanya, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya dibersihkan lagi. Jadi noda hitam tadi hilang dari hatinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan, tapi apabila dia tidak berhenti dari dosanya, malah dia ulang-ulang, maka akan banyak noda hitam yang ada di dalam hatinya, bahkan bisa jadi meliputi hatinya sampai menjadi hitam. Dan efek dari dosa ini jamaah sekalian rahimana rahimakumullah bisa sangat parah. Dan termasuk di antara efek yang sangat parah dari dosa ketika sudah mempengaruhi hati adalah ketika dia tidak tahu dan tidak merasa bahwa dia sedang dihukum oleh Allah. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam tempat yang lain. Ketika seseorang tidak merasa sedang dihukum oleh Allah, ini sesuatu yang luar biasa buruknya. Seperti misalnya, dia malas beribadah. Dia malas beribadah. Dan orang yang seperti ini seringkali tidak merasa bahwa itu hukuman Allah karena dosanya. Padahal dengan seperti itu akhirnya dia dihalangi dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Harusnya umurnya itu bisa dia gunakan untuk mengumpulkan banyak sekali bekal untuk akhiratnya. Harusnya dengan umurnya tersebut dia bisa mencapai surga firdausnya. Tapi karena dia malas beribadah, bahkan yang wajib saja dia tinggalkan, akhirnya dia dijerumuskan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk hukuman yang sangat berat. Dan banyak orang yang seperti ini. Dia tidak merasa dihukum oleh Allah. Termasuk di antara hukuman karena dosa ketika seseorang dihalangi dari ilmu agama. Kalau dia hadir di majelis, dia merasa tidak nyaman. Beda dengan orang yang hatinya bersih. Dia ketika hadir di majelis merasa ada kebahagiaan, ada ketenangan. Dan itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang hadir di majelis dan tentunya hatinya bisa merasakannya. Makanya biasanya di majelis-majelis ilmu banyak orang yang saking tenangnya hatinya menjadi tidur. Jadi ngantuk, saking tenangnya. Itu nikmat jamaah. Iya. Banyak sekali yang seperti ini. Kalau di luar susah tidurnya. Di rumahnya, di kamar susah tidurnya. Kalau di majelis ilmu, Masya Allah. Antum gak ada yang tidur ya? Karena memang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti itu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah seorang hamba berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Ya akan tenang. Dan saking tenangnya ada beberapa yang ngantuk. Baik. Sampai mana tadi kok? Iya. Allah hukum seorang hamba karena dosanya. Di antara hukuman tersebut adalah ketika dia dihalangi dari ilmu agama.
Banyak orang yang ketika mendengar kajian, mendengar saja itu tidak ya hatinya malah benci. Apalagi sampai menghadiri kajian ilmu. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dosanya. Ya dia berdosa akhirnya hatinya menjadi hitam sampai hati tersebut tidak bisa melihat dengan baik. Yang baik dianggap keburukan, yang keburukan dianggap kebaikan. Ini juga ya luar biasa. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Coba lihat orang-orang yang belum semangat untuk mendekat kepada Islam. Mendengar azan benci. Dipermasalahkan mikrofon, ya speaker untuk azan dipermasalahkan. Tapi mereka tidak mempermasalahkan sama sekali ya speaker yang digunakan untuk membunyikan musik yang sangat besar. Tidak ada masalah. Enggak mempermasalahkan itu. Yang dipermasalahkan adalah speaker yang digunakan untuk mengumandangkan azan. Orang-orang yang hatinya bersih, hatinya jernih, merasa ini sesuatu yang terbalik. Kenapa speaker azan dipermasalahkan sedangkan yang itu tidak dipermasalahkan? Cingkrang dipermasalahkan. Padahal di sana ada orang yang lebih cingkrang dari itu. Iya. Sampai betisnya kelihatan. Sampai di atas lutut. Tidak ada masalah dari zaman dulu. Tapi ketika hanya di atas mata kaki sedikit dipermasalahkan. Padahal itulah yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya seperti itu. Nanti jenggot dipermasalahkan, yang tidak ada jenggotnya tidak dipermasalahkan sama sekali. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu berjenggot. Jadi jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ada orang-orang yang melihat yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Karena memang keadaan hatinya yang sudah dihalangi oleh noda-noda yang dia dapatkan dari dosa-dosanya. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Taib. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dengan keyakinan dan kesadaran tersebut hamba tadi berlindung kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaannya. Ya, dia melakukan dosa, kemudian beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwa tanpa Allah Subhanahu wa taala dia tidak bisa meninggalkan dosa itu. Dia tidak bisa selamat dari dosa tersebut. Dia juga meyakini ya bahwa dosa-dosa tersebut akan mendatangkan bahaya yang banyak. Ya, dengan keyakinan ini hamba tersebut berlindung kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaannya. Berlindung kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dari hukumannya. Dan berlindung kepadanya dari ancamannya. Ia memohon dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini pun tahu seandainya Allah sampai mengabaikan dan mengacuhkan musibah yang menimpa dirinya ini, pasti ia akan memikul dosa-dosa lain yang serupa, bahkan mungkin lebih buruk daripada sebelumnya. Maksudnya gini ya, orang ini meyakini bahwa apabila Allah membiarkan dosanya itu terus, maka dia akan menjalankan dosa yang sama atau bahkan lebih dari itu. Kalau dia dibiarkan Allah terus seperti itu, maka akan ada dosa-dosa lain yang dia lakukan bahkan lebih parah dari dosa yang telah dia lakukan. Ia pun meyakini bahwa tidak ada jalan baginya untuk dapat melepaskan diri dari dosa dan kembali bertaubat kecuali dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba tersebut tahu persis bahwa solusi masalahnya hanya ada di tangan Allah, bukan di tangan dia. Manusia tidak mungkin memberikan taufik untuk dirinya sendiri. Manusia tidak mungkin mendatangkan taufik untuk dirinya sendiri.
Yang mendatangkan taufik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mendatangkan keridhaan Rabbnya tanpa izin, kehendak dan pertolongan Rabbnya. Ya, tidak mungkin seorang hamba mendapatkan ridha Allah tanpa izin dari Allah, tanpa kehendak dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya dan merasa sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ketika berhadapan dengan Allah. Dia bersujud di hadapannya, berharap di balik pintunya dan merendahkan diri kepadanya dengan serendah-rendahnya. Dalam kondisi demikian, seorang hamba merasa bagaikan makhluk yang paling hina, menganggap dirinya sebagai orang yang paling membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa Allah lah yang paling dia inginkan dan paling dia cintai. Karena dialah harapan satu-satunya. Ya, Allah harapan satu-satunya bagi dia. Ya, ketika dia melakukan dosa. Allah harapan dia satu-satunya. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Hanya Allah yang bisa menghentikan dosanya itu. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan dia dari dosa tersebut. Baik. Aktivitas badannya selalu terikat dengan ketaatan kepada Allah dan hatinya senantiasa bersujud di hadapannya. Ia sangat yakin bahwa tidak ada kebaikan dalam dirinya atau karena sebab dia atau yang berasal dari dirinya. Ya, tidak ada kebaikan ya dari dirinya atau karena sebab dia ya atau ada dalam dirinya, tetapi semua kebaikan hanyalah milik Allah. Kebaikan yang ada di dalam dirinya itu bukan milik dia, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua kebaikan hanyalah milik Allah, berada di tangan Allah, karena sebab Allah dan berasal dari Allah. Hanya Allah lah yang menganugerahkan nikmat kepadanya. Allah yang memberikan nikmat itu meskipun pada dasarnya ia tidak berhak menerimanya. Ya, kalau kita renungkan dalam kehidupan kita ya jemaah. Sebenarnya nikmat-nikmat ini tidak kita pantasi untuk kita terima. Nikmat itu berdasarkan nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syukur kita pun sebenarnya nikmat dari Allah. Jadi kita bisa bersyukur itu karena nikmat dari Allah, karena pertolongan dari Allah, karena taufik dari Allah. Dan perbuatan syukur kita ini pun nikmat dari Allah yang harusnya kita syukuri dengan perbuatan lain, dengan syukur lain. Dan syukur lain itu tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan nikmat Allah yang lain lagi. Jadi sebenarnya kita tidak pantas dengan nikmat Allah yang kita terima saat ini. Baik. Dan Allah tetap menurunkan nikmat tersebut kepadanya meskipun ia sedang hanyut dalam perbuatan dosa yang dimurkainya. Dia berpaling darinya, mengacuhkan perintahnya dan bermaksiat kepadanya. Ya, seringkali kita merasakan ini coba. Kita berdosa, tapi Allah masih kasih nikmat. Dan banyak orang-orang di sekitar kita pun demikian. Banyak orang berdosa, tidak ingat Allah sama sekali, tidak ada beban dalam melakukan kemaksiatan itu, tapi Allah kasih dia nikmat. Banyak orang yang seperti ini. Orang-orang yang seperti itu jelas ya. Jelas bahwa kenikmatan itu sebenarnya tidak dia pantasi. Dia tidak pantas mendapatkan nikmat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya terus kasih dia nikmat sebagai bentuk apa? Istidraj. Istidraj ya. Ini umpan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dikasih terus. Kemudian ketika nanti dia benar-benar pantas dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah turunkan hukumannya.
Taib jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah ya pembahasan yang ke-10 yang berkaitan dengan hak-hak ubudiyah, hak-hak peribadatan dan tingkatan-tingkatannya. Ya intinya bahwa manusia itu harus menghadapi 3 hal yang tidak bisa dia hindari, semuanya harus dengan ibadah. Ya, ketika yang menimpa dia adalah musibah, maka dia harus melakukan ibadah yang berkaitan dengan musibah itu. Ketika yang menimpa dia adalah dosa-dosa, ya, maka dia harus beribadah kepada Allah yang sesuai dengan keadaan dosa itu, ya, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang datang kepada dia adalah nikmat, dia harus beribadah kepada Allah berkaitan dengan nikmat itu. Dia harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan nikmat itu untuk yang baik, ya, bukan untuk yang buruk. Ketika yang datang kepada dia perintah, yang datang kepada dia larangan, maka dia harus beribadah kepada Allah, ya, yang berkaitan dengan perintah dan larangan tersebut. Perintahnya dia lakukan, larangannya dia tinggalkan. Baik. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang tauhid dan ubudiyah. Pembahasan tentang tauhid dan ubudiyah. Disebutkan di dalam kitab Al-Musnad dan kitab Sahih Abi Hatim, riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang hamba ditimpa kegelisahan atau ditimpa kesedihan, lalu dia membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kecemasan dan kesedihannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan semua itu dengan kegembiraan. Doa tersebut sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Inilah doa yang bisa kita baca untuk menghilangkan kecemasan, kesedihan yang menimpa kita. Dan dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala akan gantikan kesedihan dan kecemasan tersebut dengan kebahagiaan, kegembiraan. Apa arti dari doa ini? Allahumma, ya Allah, inni abduk, sesungguhnya aku adalah hambamu. Ibnu abdik, aku adalah hamba, aku adalah anak dari hamba laki-lakimu. Ibnu amatik, aku anak dari hamba perempuanmu. Nasiyati biadik, ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Madin fiyya hukmuk, keputusanmu harus berlaku untukku. Keputusan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita tolak. Pasti akan berlaku untuk kita. Pasti akan kita alami. Adlun fiyya qada'uk, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala kepadaku adalah sebuah keadilan. Takdir Allah itu pasti adil. Walaupun kadang-kadang kita tidak
mengetahui sisi keadilannya. Kadang-kadang kita tidak tahu sisi adilnya di mana karena keterbatasan akal kita. Tapi yang jelas Allah itu maha adil dalam semua keputusannya, dalam semua takdirnya. As'aluka bikulli ismin huwalak. Ya, yang tadi itu semuanya ya berupa pengakuan penghambaan kita, pengakuan rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengajukan permohonan. As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak. Nama yang engkau sebut dirimu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabik. Atau nama itu engkau turunkan di kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau nama itu engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, dari makhlukmu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau nama itu hanya engkau yang tahu. Hanya engkau yang tahu, tidak ada yang lain yang tahu nama tersebut. An taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri. Engkau jadikan Al-Quran sebagai cahaya dadaku. Wa jalaa huzni. Engkau jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur laraku. Wa dhahaba hammi wa ghammi. Dan engkau jadikan Al-Quran sebagai pengusir kecemasan dan keresahanku. Ini arti dari doa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Ya, sebaiknya setiap dari kita ya menghafalkan doa yang sangat penting ya bagi kita. Seringkali kita mengalami kesedihan, keresahan, ya. Baca doa ini. Baca doa ini. Dan ini sangat bagus ya, menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati. Betapa banyak dari kita yang untuk membaca Al-Quran itu berat. Ya, dengan berdoa seperti ini, insya Allah Allah akan menjadikan hati kita mencintai Al-Quran. Kalau hati kita mencintai Al-Quran, kita akan semangat untuk membacanya. Coba bayangkan jamaah sekalian rahimakumullah. Manusia di zaman ini ya jarang yang tidak punya HP. Dan di dalam HP tersebut ada WA, ada juga Al-Quran. Tapi ya berapa kali dia membaca Al-Quran setiap harinya dan berapa kali dia membaca WA setiap harinya. Perbedaannya jauh. Kalau membaca perkataan manusia, ya semangat. Tapi membaca perkataan Allah Subhanahu wa taala berat. Ini ya menunjukkan ada sesuatu di hati kita. Ada sesuatu di hati kita. Sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu punya perkataan yang sangat masyhur. Beliau mengatakan seandainya hati kita itu bersih, seandainya hati kita itu jernih, dia tidak akan kenyang dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia akan semangat sekali membaca Al-Quran. Dia akan terus membaca Al-Quran. Ya, kita semuanya punya kekurangan ya. Kita semuanya atau ya mungkin banyak dari kita ya tidak bisa kita katakan semuanya. Banyak dari kita yang malas membaca Al-Quran. Kalau kita tahu seperti ini, berusahalah untuk
menyemangati diri membaca Al-Quran. Berusaha, alhamdulillah Allah sudah mudahkan Al-Quran sampai di tangan kita dengan cara yang paling mudah. Dan tidak ada syarat harus misalnya berwudu dahulu. Sudah sangat mudah untuk kita membaca Al-Quran, maka syukurlah nikmat tersebut dengan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Baik. Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, setelah riwayat ini, ya riwayat doa tadi, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami mempelajari atau menghafal kalimat-kalimat doa tersebut?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya. Sebaiknya siapa saja yang mendengarnya mempelajarinya." Maksudnya menghafalnya. Ya, ini saran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya setiap dari kita menghafal doa tadi. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, madin fiyya hukmuk, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya, dihafalkan. Kalau sudah hafal, ya coba direnungi artinya ketika berdoa. Sehingga kita bisa benar-benar berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita cinta kepada Al-Qur'an dan menjadikan hati kita selalu dalam kebahagiaan. Taib. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, hadis yang mulia ini mengandung beberapa penjelasan tentang ma'rifat, tentang tauhid, dan tentang ubudiyah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Hamba yang berdoa dengan doa ini mengawali permohonannya dengan ucapan inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik. Sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu. Ungkapan ini mencakup bapak-bapak dan ibu-ibu leluhurnya. Ya, maksudnya mencakup nenek moyangnya. Sampai kepada Adam dan Hawa. Ungkapan ini menyeratkan permohonan yang sangat mendalam dan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga menyeratkan pengakuan bahwa pemohon adalah hamba Allah. Sebagaimana kakek-kakeknya juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan seorang hamba selain mengetuk pintu Rabb-Nya untuk memohon karunia dan kemurahannya. Apabila Rabb-Nya mengacuhkannya, niscaya ia akan binasa. Ya, di dalam terjemahan ya, buku terjemahan ada salah kaprah ya. Jadi di situ disebutkan tidak mengacuhkan. Kalau kata-katanya tidak mengacuhkan itu berarti memperhatikan. Jadi tidaknya harus dihilangkan. Mengacuhkan maksudnya melupakan, membiarkan. Ini ada salah kaprah di perkataan orang-orang ya. Kalau kita kembali ke kamus KBBI ya, kalau dikatakan tidak mengacuhkan itu berarti malah memperhatikan. Dan di dalam terjemahannya tulisannya tidak mengacuhkannya. Apabila Rabb-Nya tidak mengacuhkannya, niscaya dia akan binasa. Harusnya tidaknya dihilangkan. Apabila Rabb-Nya mengacuhkannya, membiarkannya, tidak memperhatikannya, niscaya ia akan binasa. Dan ini berulang ya dalam banyak tempat. Ya, sehingga perlu dikoreksi.
Apabila Rabb-nya mengacuhkannya, niscaya dia akan binasa. Tidak seorang pun dapat melindungi dan mengasihi dia. Bahkan ia akan terlantar tanpa guna. Di balik potongan doa ini juga terkandung makna pengakuan. Sesungguhnya aku tidak dapat lepas darimu sekejap mata pun. Tidak ada pula sesuatu yang dapat kujadikan tempat berlindung dan bernaung selain kepada Rabbku yang telah menjadikanku sebagai hambanya. Di dalam ungkapan ini juga tersirat pengakuan bahwa dia hanyalah seorang hamba yang sepenuhnya berada di bawah pemeliharaan, pengaturan, perintah dan larangan Allah. Dia hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk peribadatan dia kepadanya. Bukan melaksanakan kehendaknya sendiri. Jadi seorang hamba itu ya tidak melaksanakan kehendaknya sendiri. Maksudnya tidak bebas ya. Kita itu tidak bebas. Kita ada aturan. Di sana ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Kalau kita ya melakukan apa yang kita lakukan dengan tanpa melihat aturan tersebut, ya maka kita akan binasa. Baik, sebab berbuat sesuai dengan kehendak sendiri bukanlah karakter seorang hamba sahaya. Kita itu hamba sahayanya Allah. Kita itu diciptakan oleh Allah. Kita miliknya Allah. Ya, yang ngatur kita juga harusnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh seenaknya hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini sebagai hamba Allah, harusnya kita hidup sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba sahaya karakternya seperti itu, dan kita hamba sahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab berbuat sesuai dengan kehendak sendiri bukanlah karakter seorang hamba sahaya. Akan tetapi ia merupakan karakter para raja dan orang-orang yang merdeka. Dan kita bukan. Kita bukan raja. Kita bukan orang-orang yang merdeka. Maksudnya di hadapan Allah. Yang raja itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merdeka itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita hamba sahaya. Dan kita tidak merdeka. Kita harus menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para budak, tugas mereka hanyalah sekedar mengabdi kepada tuannya. Ya, kita budaknya Allah, maka tugas kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tuan kita dan Tuhan kita. Orang-orang yang bersikap demikian adalah para hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya Allah menisbatkan penyebutan mereka kepada dirinya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan." Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau wahai iblis tidak akan dapat berkuasa atas mereka. Yang dimaksud dengan hamba-hambaku di sini adalah hamba Allah yang selalu taat kepada Allah. Jadi sebenarnya hamba-hambaku itu kan mencakup orang-orang yang bermaksiat juga. Orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang di luar Islam. Mereka hamba Allah tidak? Tapi mereka tidak Allah sebut sebagai hamba-hamba Allah di dalam ayat ini. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau wahai iblis tidak akan dapat menguasai mereka. Engkau tidak akan berkuasa atas mereka. Engkau tidak bisa mengalahkan mereka. Yang dimaksud dengan hamba-hambaku di sini adalah mereka yang taat kepada Allah. Mereka yang selalu berusaha untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, itulah yang dimaksud dengan hamba-hambaku di sini. Ini menunjukkan kemuliaan mereka. Ini menunjukkan kemuliaan mereka. Sebenarnya semuanya hamba Allah. Tapi yang dimaksud dengan hamba Allah di sini adalah mereka yang punya kedudukan yang tinggi karena ketaatan-ketaatannya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti itu tidak akan bisa dikalahkan oleh iblis. Begitu pula dalam firman-Nya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hambanya Rabb yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Hamba-hambanya Rabb yang Maha Pengasih. Terus mereka yang berjalan dengan sombong, berjalan dengan kemaksiatan, ya, berarti bukan hambanya Allah. Jawabannya mereka juga hambanya Allah, tapi yang dimaksud di dalam ayat ini bukan mereka. Orang-orang yang mereka semangat untuk taat kepada Allah, itulah yang dimaksud dalam ayat ini. Mereka lah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya. Makanya Allah nisbahkan mereka kepada dirinya. Allah sandarkan mereka kepada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ibadur rahman. Hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih. Yang tadi, inna ibadi, hamba-hambaku. Jadi mereka disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia yang durhaka kepadanya, mereka dikatakan hamba sebatas karena Allah lah yang menciptakan dan memiliki mereka. Sehingga penisbatan mereka kepada Allah seperti penisbatan semua rumah kepada kekuasaannya. Berbeda dengan penisbatan hamba-hamba Allah yang taat. Penisbatan mereka seperti penisbatan Baitul Haram kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Atau seperti penisbatan unta Allah kepada Allah. Seperti penisbatan negerinya, yaitu surga, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti penisbatan pengabdian Rasulnya kepadanya. Ya, baik. Tadi disebutkan bahwa Allah menyebut hamba-hambanya yang taat dengan apa? Dengan hambaku. Jadi Allah menyandarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sebenarnya yang maksiat pun hambanya Allah. Allah menyandarkan mereka kepada dirinya untuk memuliakan mereka. Ini bentuk pemuliaan Allah kepada mereka. Seperti apa? Seperti ketika dikatakan Baitul Haram itu rumahnya Allah. Masjid Baitullah, rumahnya Allah. Apakah berarti rumah kita bukan rumahnya Allah? Rumah-rumah yang lain, apakah berarti bukan rumahnya Allah? Itu rumah milik Allah. Masjid juga rumah milik Allah. Baitul Haram juga rumah milik Allah. Tapi kenapa masjid disebut sebagai Baitullah? Untuk memuliakan. Ini istimewa. Baitullah Al-Haram disebut rumah Allah yang suci. Karena rumah itu rumah yang sangat istimewa. Sangat tinggi kedudukannya. Ada onta. Disebutkan naqatullah. Ontanya Allah. Ontanya siapa ini? Nabi Saleh. Ya, mukjizatnya Nabi Saleh mengeluarkan onta dari batu. Onta itu disebut onta Allah. Ontanya Allah. Apakah onta-onta yang lain bukan ontanya Allah? Jawabannya onta-onta yang lain pun milik Allah. Tapi ini disebut sebagai onta Allah karena istimewa. Ini menunjukkan bahwa onta ini kemuliaannya sangat tinggi. Begitu pula dengan surga. Ya, disebut sebagai negeri Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ya dunia juga, ini juga milik Allah semuanya. Tapi karena yang itu istimewa, itu mulia, itu disebut atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai hamba Allah. Subhanalladzi asra
bi'abdihi. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang mengisrakan hambanya. Apakah berarti nabi-nabi yang lain bukan hamba Allah? Apakah berarti kita bukan hamba Allah? Tidak. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kemuliaan yang sangat tinggi di sisinya. Sehingga Allah sebut sebagai hambanya. Allah sandarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dalam penyebutannya. Ini menunjukkan kemuliaan. Kemudian di akhir dari pembahasan ini Ibnu Qayyim mengatakan penjelasan ini dikuatkan oleh penggalan-penggalan firman Allah berikut ini, ya. Disebutkan di sini wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Apabila kalian ragu terhadap kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Siapa hamba kami di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang lain bukan hambanya Allah? Yang lain hambanya Allah juga, tapi Allah sandarkan Nabi Muhammad kepada dirinya di sini karena memang keistimewaan, kemuliaan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian masih ragu tentang kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka silahkan datangkan satu surat saja yang sepertinya. Dan subhanallah ya, di zaman Nabi SAW, ketika bahasa Arab sedang tinggi-tingginya, sedang di atas puncaknya, kefasihan orang Arab ketika itu tidak ada yang menandinginya. Mereka tidak mampu untuk mendatangkan satu surat saja seperti Al-Quran. Padahal satu surat itu cukup 3 ayat saja. Cukup seperti inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cukup seperti itu saja. Tapi mereka tidak mampu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah ya, sampai zaman kita ini mukjizat Al-Quran itu masih tampak jemaah. Bahkan bisa dilihat oleh orang-orang awam sekalipun. Bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak tahu bahasa Arab sekalipun. Kita misalnya bisa buktikan itu dengan mengatakan kepada orang-orang, coba silahkan kalian menghafal kitab suci selain Al-Quran. Coba tantang orang selain kaum muslimin, siapa yang hafal kitab Taurat? Siapa yang hafal kitab Injil? Datangkan satu saja. Satu saja di seluruh dunia ini. Kita akan sulit untuk mendapatkannya. Kalau dia hafal yang mana? Tapi Al-Quran jamaah. Ketika Allah katakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami benar-benar telah menjadikan Al-Quran itu mudah untuk diingat. Tidakkah ada yang mengambil pelajaran? Karena Allah katakan ini, makanya Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil belum balik, bisa jadi belum balik. Ada yang sudah hafal Al-Quran. Padahal dia nggak paham apa isinya. Tapi kita tes bisa. Mukjizat Al-Quran. Subhanallah ya, di zaman kita ini. Dengan majunya teknologi. Dengan majunya cara orang memanipulasi. Sudah ada cara yang luar biasa untuk memalsukan Al-Quran. Tidak ada yang bisa. Karena Allah sudah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami benar-benar yang menurunkan Al-Quran. Dan kami yang benar-benar akan menjaganya. Wa inna lahu lahafizun. Ada kata-kata inna, ada kata-kata la. Inna itu sesungguhnya kami. Lahu untuk Al-Quran itu lahafizun, benar-benar akan menjaganya. Dan kata-katanya hafiz bukan
la ahfaz, tapi la hafidh, la hafidhun. Dan itu menunjukkan makna yang terus menerus. Allah akan jaga Al-Quran ini sampai hari kiamat. Tidak ada satu huruf pun dimasukkan, tidak bisa. Memang orang bisa nulis dan memasukkan huruf bisa. Tapi silahkan dia sebarkan. Ketahuan semuanya. Satu huruf pun ketahuan jemaah. Bahkan harokat ketahuan. Harokatnya. Hurufnya masih sama. Titik jemaah. Bisa ketahuan. Titik. Ada salah satu titik misalnya. Ketahuan. Karena Allah yang menjaganya. Ya adapun kitab-kitab lain. Ya. Coba kitab-kitab di agama lain. Berapa versi? Banyak versi. Mereka pun berdebat ini yang benar yang mana. Al-Quran dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Hanya satu. Ya. Dan itu ya mukjizat yang bisa didapatkan bahkan atau bisa dilihat bahkan oleh orang-orang awam. Bahkan Al-Quran jemaah bisa dijadikan sebagai obat, ya, jadikan ruqyah. Orang yang sakit tiba-tiba sembuh dengan ruqyah. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini mukjizat jemaah yang Allah abadikan, alhamdulillah ya, sampai hari akhir nanti. Kemudian ayat yang berikutnya, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, mengisrakan. Ini isra itu berjalan di malam hari. Ya, isra itu memperjalankan di waktu malam hari. Dan di sini disebutkan hambanya, yaitu hamba Allah. Yang dimaksud di sini siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uh. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, ya berdiri menyembah atau beribadah kepadanya. Yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Taib. Ini ya pembahasan tentang tauhid dan ubudiyah. Dengan demikian kita akhiri kajian kita sampai di sini. Ya mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan bisa menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada pertanyaan? Ustadz, kalau kita minta ampun kepada Allah setiap malam, apakah kita harus mengucapkan dosa-dosa kita itu setiap malam juga? Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. Jadi permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa bersifat umum, bisa bersifat khusus. Bisa bersifat umum, bisa bersifat khusus. Bersifat umum minta ampun dari semua dosa kita. Ya. Minta ampun dari semua dosa kita. Dan ini banyak contohnya. Ya. Seperti ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranak. Ghufranak, ampunanmu ya Allah. Jadi ampunan. Ampunan dari apa? Ya maksudnya dari semua dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami sendiri.
Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apabila engkau tidak mengampuni kami, tentunya kami akan menjadi bagian orang-orang yang merugi. Di sini tidak disebutkan apa bentuk kezalimannya. Ya, ada juga ya permintaan atau permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Ya, disebutkan dosanya. Ya, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Baik. Ya, sehingga tidak harus mengucapkan dosa-dosa kita setiap kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah, kalau misalnya ya kita merasa dengan mengucapkan dosa tersebut ya permintaan ampun kita kepada Allah semakin kuat ya, menjadikan hati kita atau menjadikan diri kita merasa bersalah sekali, ya lebih baik seperti itu. Ya Allah, saya telah melakukan ini, saya telah melakukan itu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Dengan mengucapkan dosa-dosa tersebut dan menyebutkannya dengan tegas, seringkali kita merasa lebih butuh untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi lebih baik. Ketika kita merasa semakin butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi semakin baik. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membangkitkan semangat lagi untuk beribadah? Seringkali kita suka futur, ya suka lemah dalam ibadah. Ya, banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Seperti misalnya kita banyak beristighfar. Kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya istighfar dengan semangat ibadah? Karena dengan istighfar hati kita akan menjadi bersih. Ketika hati bersih, maka dia akan mencari makanannya. Dan makanan hati itu ibadah. Makanan hati itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti orang yang sakit ya. Orang yang sakit itu kalau dia masih dalam keadaan sakit, dia malas makan. Dia nafsu makannya rendah. Tapi kalau dia sehat, maka dia akan semangat cari makannya sendiri. Orang yang sakit kadang-kadang harus dipaksa untuk makan. Orang yang sedang sakit hatinya pun demikian. Kalau dia sakit hatinya, ya bisa jadi dia butuh untuk dipaksa melakukan ibadah. Tapi nanti kalau dia hatinya sudah sembuh, ya dia akan semangat sendiri dalam melakukan ibadah. Intinya yang pertama, banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan lisan ya. Astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik, atau astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfir warham wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya intinya kita minta ampun kepada Allah ulang-ulang dengan lisan kita. Kemudian yang kedua, ya mulai ibadah dengan yang kecil-kecil, yang sederhana. Yang penting mulai, paksa untuk memulai ibadah, walaupun itu kecil. Karena ibadah yang kecil itu kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan menarik ibadah yang lainnya. Yang ketiga, jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, dekatilah orang-orang yang semangat ibadah. Dekati orang yang semangat ibadah. Antum kalau misalnya di rumah sendirian, tidak melihat orang-orang sholat qobliyah atau sholat ba'diyah, antum males. Paling yang antum lakukan sholat wajibnya saja. Tapi kalau di masjid, antum melihat ada banyak orang sholat qobliyah, antum menjadi semangat untuk sholat. Karena lingkungan. Kita juga ya, kita itu harus punya teman-teman yang punya semangat ibadah. Teman dekat kita, ya kita usahakan dia semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar semangat dia itu bisa mempengaruhi semangat kita. Kemudian juga ya yang termasuk cara yang sangat penting untuk kita lakukan
adalah banyak berdoa. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan doa tersebut. Misalnya, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang menggerakkan hati, gerakkan hatiku untuk beribadah kepadamu. Gerakkan hatiku untuk beribadah kepadamu. Ulang-ulang doa ini. Dan taufik itu dari Allah semuanya. Dan ibadah itu juga membutuhkan taufik. Jadi banyak berdoa dengan doa ini. Kemudian doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk berzikir kepadamu. Bantu aku untuk bersyukur kepadamu. Dan bantu aku untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ya, bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting ya. Jangan sampai kita meninggalkannya di setiap salat kita. Di akhir sebelum salam jamaah. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, doa ini jangan sampai terlewatkan. Karena kita sangat membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Taib. Pertanyaan yang berikutnya, Ustadz, apa perbedaan orang yang kena musibah dan azab? Ini sering ana sampaikan ya. Perbedaannya itu kalau azab itu karena kemaksiatan. Sedangkan ujian di sini musibah sama azab. Baik, musibah mencakup keduanya. Musibah itu bisa berupa azab, bisa berupa ujian. Ya. Jadi musibah itu umum. Sedangkan azab khusus. Ujian khusus. Ujian ya itu bisa kita khususkan untuk musibah yang datang karena ketaatan atau kebaikan seseorang. Ya, biasa kadang kita melakukan kebaikan ya balasannya tidak baik. Balasan orang lain tidak baik. Ya, ini ujian. Adapun azab ya karena dia melakukan kemaksiatan. Ya, ada orang mabuk-mabukan, kemudian nyetir mobil dalam keadaan mabuk, kemudian dia kecelakaan. Ya, ini kita katakan diazab oleh Allah. Ini azab. Karena dia melakukan kemaksiatan sebelum terkena hukuman tersebut. Wallahu a'lam. Ada orang misalnya mabuk-mabukan, setelah itu sampai mati. Ya. Karena dia overdosis. Ya, ini jelas ya, ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, saya datang telat 15 menit, kajian sudah dimulai. Apakah saya harus sholat tahiyatul masjid atau langsung duduk saja mendengarkan kajian? Sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah muakkadah. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan wajib, hanya saja pendapatnya kurang kuat. Yang lebih kuat pendapatnya mayoritas ulama, sholat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah. Jadi kalau misalnya langsung duduk tidak mengapa. Tapi afdalnya sholat. Afdalnya sholat kalau misalnya ada tempat untuk sholat. Ya. Kalau misalnya tempatnya tidak ada dan kalau kita sholat akan mengganggu banyak orang, ya lebih baik kita tidak sholat, ya, karena ada efek mengganggu orang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubudiyah dalam konteks perbuatan dosa. Apakah orang yang berbuat dosa itu boleh mengatakan bahwa ini merupakan kafarat baginya, di mana orang tersebut menyadarinya itu dosa? Apakah orang yang berbuat dosa itu boleh menyatakan bahwa ini kafarat baginya, di mana orang tersebut menyadarinya itu dosa? Iya. Kalau misalnya seseorang
Ya, dia melakukan dosa. Kemudian dia beristighfar, bertaubat, menghentikan dosanya, maka bisa dia katakan bahwa istighfar dan taubatnya tersebut sebagai kafarat, sebagai tebusan dosa yang dia lakukan. Tidak ada masalah, memang seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang perempuan ketika belum menikah, ia senantiasa mendekatkan diri pada Allah dengan memperbanyak ibadah sunnah hingga pernah sampai di titik seperti tidak butuh menikah karena sudah merasakan nikmatnya beribadah. Kini Allah mengujinya dengan suami yang belum saleh. Qadarullah, keadaannya menjadi sama seperti sebelum menikah. Tidak ada yang bisa ia lakukan terhadap suaminya kecuali mendoakannya. Apakah ujian ini adalah yang dimaksud sesuai kadar keimanan? Dan sungguh kisah Aisyah menjadi pengingat bahwa suaminya tidaklah seburuk Fir'aun. Untuk itu ia berusaha sabar, ridha, dan syukur. Asiyah, ya. Dan sungguh kisah Asiyah menjadi pengingat bahwa suaminya tidaklah seburuk Fir'aun. Untuk itu dia berusaha sabar, ridha, dan bersyukur. Iya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang bisa diuji dengan suaminya. Orang bisa diuji dengan istrinya, ya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami telah menjadikan sebagian dari kalian atas sebagian yang lain, ya, sebagai fitnah, sebagai ujian, cobaan. Apakah kalian bersabar, ya? Kalau bisa bersabar, ya, itu menjadi ladang pahala yang sangat besar bagi istri yang demikian, ya. Jangan lupa banyak berdoa untuk suaminya. Ya, kalau tadi disebutkan banyak beribadah kepada Allah, ya. Dalam sujud-sujudnya banyaklah berdoa untuk suaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan suaminya, membuka hatinya, ya, untuk menerima kebenaran-kebenaran dan semangat dalam menjalankan kebaikan. Wallahu a'lam. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena waktu sudah mepet waktu asar, kita akhiri kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita bahas bersama bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.